Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani, akhwati fid din, saudaraku dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan di dalam beribadah dan beramal saleh masih menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan di dalam menghambakan diri masih menjadi anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, menandakan bahwa kita masih berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak kaum muslimin yang tidak lagi ada keinginan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak ada waktu dan kelapangan untuk mereka berikan di dalam mempelajari dan mendalami agamanya. Jangan pernah untuk meninggalkan majelis ilmu, karena dari ilmulah bermula setiap kebaikan. Itulah mengapa menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhah 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena bagaimana mungkin seorang bisa menjalankan agamanya tanpa bermodalkan ilmu? Tidak akan mungkin seorang bisa menjalankan agamanya tanpa ilmu. Oleh karenanya, tatkala Allah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan dengan syukur ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan jalan kita di dalam bermajelis ilmu. Karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat-Nya. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, pembahasan yang akan kita sampaikan saya bawakan dengan judul Cintailah saudaramu karena Allah. Cintailah saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berteman, bersaudara, berjumpa, memiliki hubungan. Ketika kita berjumpa dengan yang lain, kita bersahabat, kita bersaudara, kita bertetangga, kita bersosial, bermasyarakat. Namun sejauh mana persaudaraan kita dengan yang lain? Sejauh mana hubungan kita dengan saudara kita? Apakah hanya sebatas berjumpa, bertemu? Apakah hanya sebatas dalam kehidupan dunia, ataukah berharap adanya kelanjutan sampai akhirat dengan persaudaraan ini? Atas dasar apa kita mencintai saudara kita? Apa tanda-tanda kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala? Semoga pertanyaan ini membuat kita semakin terarah bagaimana semestinya hubungan persaudaraan di antara kita. Ketahuilah ma'asyarul muslimin, persaudaraan itu memiliki tingkatan. Persaudaraan itu memiliki tingkatan.
Ada persaudaraan yang hanya sebatas berteman, bertegur sapa, tetapi ketika saudaranya membutuhkan nasihat, dia tidak mau menasihatinya. Ketika saudaranya jatuh dalam kesalahan dan kelalaian, dia tidak mau mengingatkannya. Sehingga persaudaraannya hanya sebatas berteman biasa, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin persahabatan kita adalah persahabatan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Dan inilah yang akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini, bagaimana kita memiliki persahabatan dan persaudaraan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Mengapa setiap kita hendaknya memiliki persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apa maksudnya seseorang dikatakan bersaudara karena Allah? Maka pada kesempatan ini kita akan membagi pembahasan yang inti menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah poin yang berbicara tentang apa keutamaan mencintai seseorang karena Allah. Dan poin yang kedua, seperti apa seseorang dikatakan mencintai saudaranya karena Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali pembahasan kita dengan mengenal apa keistimewaan mencintai seseorang karena Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis qudsi, Innallaha yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bijalali. Sesungguhnya Allah akan mengumumkan pada hari kiamat, mana orang-orang yang mencintai saudaranya karena keagunganku, mana orang-orang yang mencintai saudaranya karena keagunganku. Al-yawma udhilluhum, hari ini aku akan menaungi mereka. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, hari ini aku akan memberikan naungan untuk mereka dengan naunganku. Yawma la dhilla illa dhilli, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat nanti, sebagaimana kondisi yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hari kiamat nanti setiap manusia akan berada dalam kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menakutkan. Dan setiap kita bisa mengetahui itu melalui ayat dan Al-Quran. Silakan kita membaca Al-Quran, bagaimana kondisi pada hari kiamat. Di antara kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari sejarak 1 mil keberadaannya dengan hamba-hambanya. Allah akan mendekatkan matahari dengan hambanya jarak 1 mil, yang menunjukkan jarak yang sangat dekat. 1 mil setara dengan 1,6 atau 7 kilo. Padahal kondisi saat ini di dunia, matahari keberadaannya
diperkirakan ratusan juta kilo. Tak ada yang bisa memastikan berapa jarak pastinya, karena tidak ada yang bisa mengukur lebih dekat dengan matahari dia akan terbakar. Bagaimana apabila matahari didekatkan dengan manusia hanya jarak 1 mil? Jarak yang sekian jauhnya saja dengan dunia saat ini, berapa panasnya, berapa teriknya, yang terkadang membuat seseorang tak mampu dan tak sanggup keluar dari rumah karena panasnya matahari. Dia akan mencari tempat untuk berteduh, dia akan mencari tempat untuk berlindung. Bahkan kalau bisa dia di kamar dengan AC-nya, dengan penyejuk ruangannya, karena mengetahui panasnya di luar rumah. Dan ketika panasnya matahari itu dirasakan oleh penghuni hari kiamat, penduduk di hari kiamat, maka dikala itulah manusia akan mengeluarkan keringat. Dan Nabi menyebutkan dikala itu manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tenggelam dengan banjir, sesuatu yang biasa. Kita saksikan bagaimana derasnya curah hujan yang mengakibatkan banjir di sebagian daerah. Tetapi pernah kita membayangkan bagaimana banjir dengan keringatnya sendiri? Seseorang yang mengeluarkan keringat itu suatu hal yang biasa, tetapi keringat yang menenggelamkan ini belum pernah terjadi. Nabi SAW menyebutkan ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, menenggelamkan mata kakinya, menenggelamkan betisnya, ada yang menenggelamkan bahagian perutnya, dan ada yang menenggelamkan sampai pada bahagian mulutnya, tergantung amal mereka. Semua keringat yang keluar dari manusia tergantung dari jenis amalnya. Maka pada saat itulah manusia akan membutuhkan pertolongan Allah. Di saat itulah mereka berharap ada naungan Allah yang membuat mereka selamat dari panas yang sangat membakar. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ainal mutahabuna bijalali. Mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia mereka saling mencintai saudaranya karena keagunganku. Ainal mutahabuna bijalali. Di saat itulah Allah mengumumkan kepada manusia, mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia mereka mencintai saudaranya karena keagunganku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Hari ini aku akan berikan naungan untuk mereka dengan naunganku. Aku akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Yawma la dhilla illa dhilli. Hari di mana tidak ada perlindungan, naungan kecuali naunganku, kata Allah. Maka dikala itulah dia mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari terik panasnya matahari, kondisi yang membakar. Di saat manusia kepanasan, dia merasakan kenyamanan. Di saat manusia dalam kesedihan dan ketakutan, mereka dalam ketenangan dan kenyamanan. Inilah mengapa kita harus mencari cara agar kita bisa mendapatkan kemuliaan itu kelak di hari kiamat. Dan di antara amalan yang bisa memberikan naungan seseorang pada hari kiamat, di antara amalan yang bisa diusahakan oleh seseorang agar mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah bersaudara karena Allah. Dulu ketika di dunia dia pernah berteman, bersaudara karena Allah, bukan karena alasan lain, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa mereka orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah pun akan cinta kepada hambanya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang adanya seseorang yang berziarah, ingin mengunjungi saudaranya di sebuah kampung. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Nabi bercerita bahwa ada seseorang yang hendak mengunjungi saudaranya di sebuah perkampungan. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan salah satu malaikat untuk mengawasinya dan menunggunya di sebuah jalan. Falamma ata alaihi, malaikat yang ditugaskan oleh Allah ini, dia menunggu di sebuah jalan, menunggu kedatangan seseorang yang akan melewati jalan itu, karena dia akan mengunjungi saudaranya di sebuah perkampungan. Ditunggulah oleh malaikat di sisi jalan. Ketika orang itu telah sampai di tempat yang ditunggu oleh malaikat, maka malaikat ini bertanya kepadanya, "Aina turid?" Kemana engkau ingin melakukan sebuah perjalanan? Dan malaikat yang ditugaskan Allah ini tentunya datang dalam bentuk rupa manusia. Dia berkata, "Kemana engkau ingin melakukan sebuah perjalanan? Aina turid?" Maka orang tersebut mengatakan, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin bertemu dan berjumpa dengan saudaraku di kampung ini. Maka malaikat tadi mengatakan, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Apa tujuan maksud kedatanganmu untuk menjumpainya? Apakah karena ada satu nikmat yang engkau berharap mendapatkan dari saudaramu itu? Apakah kau ingin mendapatkan satu nikmat darinya, pemberian dari nikmat-nikmat dunia? Qala la. Maka orang tadi menjawab, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Hanya saja aku mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tadi mengatakan, fa inni rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah yang diutus kepadamu. Fa inni rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mendatangimu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Dan aku sampaikan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus mencintai saudara kita karena Allah? Karena dengan itulah kita mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencintai hambanya tatkala seorang hamba ini mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah wajib bagi seseorang mendapatkan kecintaanku manakala mereka mencintai saudaranya karenaku. Allah menjadi sesuatu yang dilibatkan dalam kehidupan mereka. Karena alasan Allah mereka saling mencintai. Tentulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada dalam kehidupan mereka. Mereka saling mencintai bukan karena yang lain, tapi karena Allah Rabbul Alamin. Dan kita akan tahu apa maksud mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, mengapa kita harus memiliki kecintaan karena Allah di dalam persahabatan dan persaudaraan? Karena kedudukan ini akan menempatkan mereka di posisi yang sangat dimuliakan Allah pada hari kiamat.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan mereka di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan kedudukan ini yang membuat cemburu para nabi dan para syuhada. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadits qudsi, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang mencintai karena keagunganku, lahum manabiru min nur, bagi mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, kedudukan mereka membuat iri dan cemburu para nabi dan para syuhada. Rawahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk mereka orang-orang yang mencintai karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah akan siapkan mimbar-mimbar. Apa maksud mimbar di sini? Para ulama menyebutkan tempat di mana mereka kelak akan duduk dan beristirahat, tempat duduk yang terbuat dari cahaya. Dia akan merasakan ketenangan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan tempat duduk yang istimewa. Layaknya seorang raja duduk di singgasananya dengan nyamannya, dengan tenangnya, yang mungkin dia bisa beristirahat di sana. Subhanallah. Dan mimbar-mimbar itu terbuat dari cahaya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadits qudsi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya mereka mendapatkan mimbar-mimbar yang tercipta dari cahaya, tetapi mereka juga tidak akan diliputi dengan ketakutan sebagaimana manusia lain sedang dalam kondisi yang menakutkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya'in wala syuhada. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada di antara mereka manusia, bukanlah mereka dari golongan para nabi, bukanlah mereka dari golongan para syuhada. Yang bituhumul anbiya wa syuhada, akan tetapi justru para nabi dan para syuhada mereka iri dengan manusia-manusia tersebut pada hari kiamat. Bimakanihim minallahi ta'ala, karena kedudukan yang Allah siapkan untuk mereka. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada manusia, bukanlah mereka dari golongan nabi dan para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada iri terhadap mereka pada hari kiamat karena kedudukan manusia-manusia itu yang Allah siapkan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, ini yang membuat para nabi dan para syuhada iri. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Tukhbiruna manhum, kabarkan kepada kami siapa mereka orang-orang yang membuat para nabi cemburu dan iri, membuat para syuhada, orang-orang yang syahid, iri kepada mereka karena kedudukan mereka yang Allah muliakan. Kabarkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah. Nabi mengatakan, hum qaumun, mereka adalah kaum ta'abu bi rauhillah ala ghairi arhamin bainahum. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah
padahal mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan nasab di antara mereka. Lihat. Mereka tidak memiliki hubungan nasab. Mereka bukanlah bagian dari keluarga dan rahim. Tetapi mereka memiliki kecintaan yang begitu dalam. Kecintaan mereka karena Allah, bukan karena kedekatan keluarga, bukan karena kedekatan nasab. Disinilah para ulama mengatakan bahwa ikatan iman yang paling kuat dibandingkan ikatan nasab. Inna min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah al-wilayatu lillah, kata Nabi SAW kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat adalah seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Dia membenci saudaranya karena Allah. Dia melakukan apapun karena Allah, bukan karena yang lain. Al-wilayatu lillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat manakala seseorang cinta kepada saudaranya karena Allah. Hum qaumun tahabbu bi rawhillah ala ghairi arhamin bainahum. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan rahim, bukan karena hubungan nasab di antara mereka. Wala amwalun yata'atunaha, bukan pula karena harta yang mereka saling membagikan kepada satu dengan yang lainnya. Nah, kita terkadang mencintai seseorang, kenapa? Karena dia yang bayar saya. Dia yang selama ini memberikan harta kepada saya. Dia selama ini yang memenuhi kebutuhan saya. Tentu saya harus cinta kepadanya, saya harus berloyal kepadanya. Karena dia yang memberikan jabatan kepada saya. Tentu saya harus berloyal kepada dia. Ini bukan kecintaan karena Allah. Wala amwalun yata'atunaha, bukan pula karena harta yang mereka berikan sehingga di atas itu dia mencintai saudaranya. La. Fa wallahi inna wujuhahum lanur. Demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah wajah yang bercahaya. Subhanallah. Wa innahum ala nur, dan sesungguhnya mereka akan berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak akan diliputi dengan rasa takut manakala manusia yang lain sedang diliputi dengan ketakutan yang luar biasa. Kondisi di hari kiamat. Kita pernah mendengar bagaimana kondisi yang sangat menegangkan pada hari kiamat. Tatkala seseorang tak lagi terlintas di pikirannya melihat saudaranya, saudarinya telanjang di hadapannya. Itulah kondisi pada hari kiamat. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nabi mengatakan kondisi manusia di padang mahsyar dalam kondisi apa? Hufatan, dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki. Uratan, dalam kondisi telanjang, tak berpakaian. Ghurla, dalam kondisi tidak terkhitan. Manusia dikumpulkan dalam kondisi seperti itu. Telanjang, tidak menggunakan pakaian apapun, tidak menggunakan alas kaki, sendal apapun, dan juga dalam kondisi tidak terkhitan. Mendengarkan itu Aisyah Ummul Mukminin terkejut. Tidakkah nanti manusia akan sering melihat ya Rasulullah kalau seperti itu kondisinya? Tidakkah nanti manusia akan sibuk melihat satu dengan yang lainnya? Apa kata Nabi SAW? Al-amru asyaddu min dzalik. Kondisi dikala itu lebih menakutkan sehingga tak lagi terlintas mereka melihat satu dengan yang lainnya telanjang. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat ada orang telanjang, adakah yang terlintas? Ada yang terlintas sesuatu. Kasihan orang itu. Ini orang, subhanallah. Lihatlah bagaimana musibah yang menimpa saudara kita, tsunami.
bergelimpangan mayat-mayat terlepas dan terlucuti dari pakaian. Kita merasa kasihan melihat ini sampai terlepas pakaiannya telanjang, kita tutupi. Ada yang terlintas, tetapi pada hari kiamat tidak terlintas masalah itu. Kenapa? Karena kondisinya sangat menakutkan. Sibuk dengan dirinya sendiri, tidak lagi terlintas ngurusin orang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, kata Allah. Di hari itu manusia akan sibuk mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak lagi terlintas ini orang telanjang, ini orang cantik, ini orang tampan, tidak. Ya, setiap jiwa di kala itu mengkhawatirkan dirinya sendiri selamat atau tidak. Karena manusia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah mereka perbuat. Tetapi ada di antara manusia, kata Nabi SAW, la yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak diliputi dengan ketakutan di kala manusia sedang diliputi dengan ketakutan. Allah. Wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Dan mereka tidak akan diliputi dengan kesedihan di kala manusia sedang diliputi dengan kesedihan. Kemudian Nabi membaca firman Allah surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan diliputi dengan rasa takut, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan diliputi dengan rasa kesedihan. Mereka mendapatkan ketenangan. Dikala itu mereka mendapatkan ketenangan, kenyamanan, di saat manusia yang lain dalam kondisi menegangkan, tetapi Allah memberikan ketenangan dan kenyamanan untuk mereka. Siapa mereka? Al-mutahabbun, alladzina tahabbu bi rauhillah. Mereka adalah orang-orang ketika di dunia pernah mencintai saudaranya karena Allah. Mereka lah yang disiapkan mimbar-mimbar dari cahaya. Kedudukan mereka yang membuat iri para nabi dan para syuhada. Bukan berarti para nabi tidak mendapatkan kedudukan itu. Bukan berarti para syuhada tak mendapatkan kedudukan itu, mereka juga bisa mendapatkan kedudukan itu. Tetapi di dalam hadits ini Nabi ingin menyampaikan bahwa yang iri dengan kedudukan ini bukan sembarangan orang. Yang iri kepada kedudukan ini adalah para nabi yang menunjukkan bahwa kedudukan ini adalah kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita harus memiliki kecintaan karena Allah dalam persaudaraan ini. Kedudukan yang sangat mulia yang disebutkan oleh Nabi SAW, inna wujuhahum lanur. Wajah mereka bercahaya dan mereka akan berada di atas cahaya. Wa innahum ala nur. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Mengapa setiap kita hendaknya berusaha mencintai saudara kita karena Allah? Karena apabila itu yang kita miliki di dalam persaudaraan, kita mencintai dia karena Allah, maka itu adalah tanda bahwa dia telah merasakan manisnya iman dan telah sempurna keimanannya. Mendeteksi kadar keimanan bisa dilihat bagaimana perlakuan Anda terhadap saudara Anda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim wal Bukhari, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, dia memberikan sesuatu karena Allah, dan dia menahan sesuatu karena Allah,
dia mencintai sesuatu karena Allah, dia membenci sesuatu karena Allah, dia menikah karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka telah sempurna keimanannya. Dia memberi karena Allah. Lihat, ketika kita memberikan sesuatu, apakah karena ini sesuatu yang diridhai oleh Allah? Kalau ini adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah, berikan, maka engkau memberikan itu karena Allah. Tetapi kalau ternyata pemberianmu ini bukan karena Allah, karena pemberian ini akan berdampak kepada kemurkaan Allah, kalau saya beri ini, maka dia akan bermaksiat kepada Allah. Saya memberikan sesuatu yang nilainya maksiat kepada Allah. Saya memberikan tanda tangan untuk melegalkan perzinaan. Ini kemurkaan Allah. Kalau saya berikan tanda tangan, saya legalkan maksiat, saya akan dimurkai Allah. Maka saya bukan memberikan karena Allah. Berikan sesuatu karena Allah. Kenapa saya harus memberi? Ya, karena itu akan mendatangkan keridhaan Allah. Berikan. Kenapa saya menahan diri, tidak mau memberikan sesuatu untuk dia? Karena engkau sedang menahan sesuatu karena Allah. Dan begitulah seterusnya, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Kenapa saya mencintai dia? Karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia adalah orang yang mukmin. Dia adalah orang yang saleh. Karena itulah saya mencintai dia. Itulah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya membenci dia? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Maka di saat itulah Anda membenci saudaramu karena Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal. Seandainya 3 hal ini ada dalam diri seseorang dan dia memiliki 3 hal ini dalam dirinya, maka dia telah dikatakan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai saudaranya melainkan karena Allah. Dia mencintai saudaranya semata-mata karena Allah. Kalau itu yang dia miliki dalam dirinya, maka dia telah merasakan manisnya iman. Al-iman fi halawah. Keimanan itu ada rasa manis. Ketika kita mencintai saudara kita karena keimanannya, karena kedekatannya kepada Allah, karena ketakwaannya kepada Allah, karena kecintaannya kepada Allah. Kita mencintai saudara kita karena dia mukmin, karena dia muslim, karena dia adalah orang yang saleh, karena dia adalah orang yang mengerjakan salat, karena dia adalah orang yang berpuasa, karena dia adalah orang yang beribadah kepada Allah. Disitulah kita wajib mencintai seorang mukmin. Wajib mencintai seorang mukmin. Mencintai seorang mukmin adalah bagian dari bentuk mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh membenci seorang mukmin. Siapapun yang membenci seorang mukmin, maka dia belum dikatakan mencintai saudaranya karena Allah. Tidak boleh ada kedengkian terhadap mukmin yang lain. Tidak boleh ada kebencian dan permusuhan kepada mukmin yang lain. Kebencian hanya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang kafir dan orang munafik. Tetapi kepada orang mukmin, Nabi mengatakan al-mukmin akhul mukmin. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Jangan lupakan itu. Sesalah apapun dia adalah bagian dari orang mukmin. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia punya kekurangan sebagaimana kita juga punya kekurangan. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain.
Jangan pernah lupakan tali persaudaraan ini. Teman kita punya salah. Nah, manusia itu selalu jatuh dalam kesalahan. Melakukan kesalahan adalah sifat yang manusiawi. Tidakkah kita mau memberikan uzur kepada saudara kita yang jatuh dalam kesalahan karena fitrah mereka tidaklah sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna, semuanya selalu berbuat salah. Bukankah itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya yang muslim, dan tidak boleh dia membiarkan saudaranya. Apa maksud tidak boleh membiarkan saudaranya? Para ulama mengatakan dua. Tidak boleh dia membiarkan saudaranya dizalimi, dan tidak boleh dia membiarkan saudaranya jatuh dalam perbuatan zalim. 3. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya, tidak boleh dia membiarkan saudaranya dizalimi, dan tidak boleh dia membiarkan saudaranya jatuh dalam kezaliman. Apabila kita tahu dia dizalimi, tolong dia. Kalau kita tahu dia jatuh dalam kezaliman, ingatkan dia. Dan jangan kita menzalimi dia. Inilah pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengenalkan apa hubungan kita dengan muslim yang lain. Itu konsekuensi. Kalau benar engkau mencintai dia karena Allah, maka yang harus engkau lakukan, tak boleh engkau menzalimi. Dan menzalimi seseorang bisa dengan ucapan dan bisa dengan perbuatan. Menzalimi seseorang bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Dengan perbuatan memukul, menyiksa dengan fisik. Adapun dengan perbuatan, dengan ghibah, dengan namimah, menyebarkan aib saudara kita, itu bentuk kezaliman secara lisan. Jaga kehormatan seorang muslim. Jaga wibawa dia. Itu tanda engkau mencintai dia karena Allah. Ya, dia punya kesalahan. Dia punya kekurangan. Tetapi sebagaimana engkau ingin diperlakukan, seperti itulah engkau perlakukan orang lain. Bagaimana seandainya kita memiliki aib, kita memiliki kekurangan, kita memiliki cacat, tidakkah kita ingin aib kita ini tidak disebar oleh orang lain? Seperti itu kita menjaga kehormatan saudara kita. Kalau kita tidak ingin dijatuhkan marwah kita, martabat kita, jangan jatuhkan reputasi seseorang muslim. Menjaga aib seorang muslim satu hal yang harus diperjuangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya? Kita lanjut selepas azan atau sholat dulu? Lanjut setelah azan selesai baru sholat selesai. Baik, kita dengarkan panggilan azan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi
وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang kedua. Min alamatil hubbi fillah, di antara tanda-tanda seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah adalah hubbus salihin, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang melakukan amalan saleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku bukan bahagian dari mereka. Aku berharap mendapatkan syafaat ketika mencintai mereka. Dan aku membenci orang-orang yang melakukan maksiat walaupun aku bahagian dari mereka. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah adalah ringkasan yang menunjukkan bagaimana semestinya seseorang mencintai saudaranya karena Allah. Sekalipun kekurangan itu ada dalam diri kita. Terkadang kita menganggap orang lain penuh dengan kesalahan, padahal kita juga bahagian dari mereka. Terkadang diri kita menganggap bahwa kita adalah orang yang saleh, padahal kita masih jauh dari kata-kata orang yang saleh. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa aku mencintai orang saleh walaupun aku bukan bahagian dari mereka. Kerendahan dan ketawaduan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang harus kita tiru darinya para ulama. Tidak selalu memandang dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain, tetapi lupa bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi, aku tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat walaupun mungkin aku masih dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Tetapi karena mencintai orang-orang saleh hukumnya wajib dan membenci maksiat adalah wajib, maka mau tidak mau seseorang harus mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Cintailah amal saleh, bencilah keburukan dan maksiat. Walaupun kita masih bergelut di dunia maksiat, kita wajib membenci perbuatan diri kita sendiri. Kita wajib mencintai amal saleh yang kita lakukan. Dan itulah satu konsekuensi bahwa kita mencintai karena Allah. Cintai amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Bencilah perbuatan yang menjauhkan seseorang dari Allah. Maka mencintai orang yang beramal saleh adalah wajib. Jangan malah dibenci, kecuali perbuatannya telah menjauh dari tuntunan Nabi SAW. Karena terkadang amalan saleh diyakini amalan saleh, padahal dia telah menjauh dari ketentuan syariat. Perbuatannya adalah mengandung bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama, tak lagi mengacu kepada tuntunan dan panduan Nabi SAW. Di antara tanda seseorang mencintai saudaranya karena Allah adalah an-nush wal irsyad, memberikan nasihat kepada saudaranya, mengingatkan saudaranya,
dan ada rasa tanggung jawab untuk mengingatkannya di saat dia butuh nasihat. Dia tak membiarkan saudaranya jatuh dalam kesalahan. Bal yabdhul juhdahu limusa'adatihi 'ala sayri fi tariqil mustaqim. Ini tanda orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Tatkala dia mengetahui saudaranya melakukan kesalahan, ada yang muncul dalam hatinya ingin mengingatkan. Dia merasa terpanggil. Dia merasa ada tanggung jawab yang harus dia sampaikan kepada saudaranya. Dan dia berusaha menolong saudaranya agar saudaranya kembali kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Tergelincir. Apa sikap kita ketika saudara kita jatuh dalam ketergelinciran itu? Apakah justru kita biarkan saja? Ataukah kita akan menolongnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam tak membiarkan kesyirikan merajalela di tengah masyarakat Makkah. Ketika penduduk Makkah berada dalam kesyirikan, Nabi tak membiarkan mereka. Tapi Nabi berjuang. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka dari ketersesatan yang luar biasa. Ketergelinciran mereka, harus ada yang menolong. Maka akan nampaklah bagaimana kecintaannya kepada Allah di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatkan, nasihatkan saudara kita. Mungkin dia sedang melalai, mungkin dia butuh tangan yang menariknya. Dia butuh ada orang yang mengulurkan tangan. Jangan kita biarkan mereka. Jangan mereka menjadi mangsa daripada syaitan. Teman yang saleh akan selalu mengingatkan saudaranya. Dan ketika kita menasehati mereka, ketika kita mengingatkan mereka, maka jangan lupakan sisi kasih sayang. Terkadang memberikan nasihat, tetapi niatnya untuk menjatuhkan. Saya ingin mempermalukan dia, sehingga diingatkanlah dia di muka umum. Engkau salah, engkau begini, engkau begitu. Tidak. Dengan cara yang baik. Ingatkan dia ketika Anda sedang berdua dengannya. Ya. Jangan diiyakan semua ucapannya. Terkadang ketika kita berdua berbicara dengan teman kita, dia menceritakan tentang keluhannya, tentang perlakuan saudaranya kepada dia. Dia yang mendengar, iya saja. Padahal dia tahu bahwa engkau salah juga. Engkau ada yang salah juga. Seharusnya tidak seperti itu terhadap dia. Jangan karena saking cintanya kita kepada dia, salahnya dia kita diamkan. Oh iya. Kita dengarkan cerita dia, kita dengarkan keluhan dia, kita dengarkan apa yang sedang dia rasakan. Kita iyakan semuanya, padahal kita tahu ini ada yang keliru. Tidak semuanya diiyakan. Engkau juga salah, seharusnya kau boleh seperti itu. Seharusnya kalau engkau diingatkan, kau harus mau menerima nasihat, tanda sayang dia kepadamu. Ya, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ingat tanda-tanda seseorang cinta karena Allah adalah kemauannya di dalam menasehati saudaranya. Bukan membicarakan aib-aib saudaranya di belakang. Lah, ini bukan tanda dia cinta kepada saudaranya. Kalau dia cinta kepada saudaranya karena Allah, dia akan ingatkan saudaranya.
nasihati saudaranya, bukan membicarakan kekurangan dia di belakang orang lain. Ini tanda kebencian. Dan inilah fungsi kita belajar, mendeteksi mana kekurangan saya selama ini. Kayaknya saya masih masuk dalam masalah ini. Ya, tujuan kita belajar membersihkan hati, ma'asyar muslimin. Buang jauh-jauh kebencian, kedengkian. Cinta karena Allah adalah cinta yang bersih dari kedengkian dan permusuhan. Menasehati adalah bahagian tanda cinta karena Allah. Kita bisa memiliki kecintaan ini kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada siapapun. Mencintai karena Allah kepada siapapun bisa kita terapkan. Kepada istri kita bisa mendapatkan kecintaan karena Allah. Kepada suami kita bisa mendapatkan kedudukan itu. Kepada anak kita bisa mendapatkan peluang itu. Kepada siapapun kita bisa berperan untuk bisa mendapatkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengingatkan satu nasihat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salat. Jangan pernah kau tinggalkan satu doa di penghujung akhir salatmu, kecuali kau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, jangan tinggalkan doa ini. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan menjadi yang terbaik dalam menghambakan diri kepadamu. Jangan tinggalkan doa ini di penghujung salat. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi menyampaikan itu setelah Nabi mengatakan kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kecintaan di sini jangan disalahfahami. Bukanlah maksud cinta di sini layaknya sepasang suami dan istri melakukan hubungan, atau seperti yang difahami mencintai layaknya cinta sejenis sebagaimana kaumnya Nabi Lut. La, tetapi mencintai karena Allah adalah karena saudaranya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai saudaranya karena saudaranya mencintai Rasulullah. Dia mencintai saudaranya karena saudaranya mencintai para sahabat. Dia mencintai saudaranya karena saudaranya mencintai para ulama. Dia mencintai saudaranya karena saudaranya mencintai majlisul ilmi. Dia mencintai saudaranya karena saudaranya adalah selalu terdepan dalam ketaatan dan kebaikan. Itulah makna cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan salah paham, jangan disalahpahami makna kecintaan di sini. Bukan cinta yang terlarang, tetapi cinta yang terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda seseorang mencintai saudaranya karena Allah, ma'asyar muslimin, dia selalu membantu saudaranya di atas ketaatan, bahu-membahu dalam kebaikan dan ketaatan. Ta'awan 'alal birri wat taqwa.
Al-muhibbu fillah yas'a da'iman lita'awun ma'a man yuhibbuhu fil khairi wat ta'at. Seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia akan berjuang, berusaha, tolong menolong dengan orang yang dicintainya dalam kebaikan dan ketaatan. Ini tanda seseorang mencintai karena Allah. Ketika saudaranya membutuhkan bantuan dia akan bantu. Saudaranya sulit ke masjid, dia gendong. Saudaranya sulit untuk ke majelis ta'lim, dia tumpangi dengan tumpangan transportasi. Ini kecintaan karena Allah. Saudaranya membutuhkan Al-Quran, dia datangkan Al-Quran, dia beli Al-Quran, dia berikan Al-Quran kepada saudaranya. Dan begitulah seterusnya. Tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda seseorang mencintai saudaranya karena Allah, ad-du'a 'inda dhahril ghaib. Dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya walaupun saudaranya tak pernah tahu dia mendoakannya. Pernahkah kita mendoakan saudara kita dan dia tidak mengetahui kita mendoakannya? Inilah kecintaan yang dibangun karena Allah. Dan doa ini yang dikhabarkan oleh Nabi, doa yang mustajab. Tidak perlu doa ini kita tulis agar orang lain tahu kita doa untuknya. Tidak mesti dan tidak harus. Dapat informasi fulan sakit di grup WhatsApp, kita tulis di situ syafakallah la ba'sa. Tidak harus seperti itu. Tidak mesti dia tahu kita mendoakannya. Justru doa yang terbaik manakala dia tidak tahu kita mendoakan untuknya. Tidak perlu orang lain tahu saya sudah berkontribusi dalam doa di grup itu. Justru doa yang mustajab manakala doa dia sampai kepada saudaranya dan saudaranya tak menyadari ada orang yang mendoakan untuknya. Itu yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, doa 'inda dhahril ghaib, doa ghaib yang didoakan tak menyadari ada orang yang mendoakan untuknya. Itu mustajab, kata Nabi SAW. Karena doa hukum asalnya adalah ibadah lisan, bukan ibadah tulisan. Saat ini banyak orang-orang membolak-balikkan ibadah lisan menjadi ibadah hati, yang hati menjadi ibadah lisan. Niat adalah ibadah hati diganti kepada ibadah lisan, dia ucapkan dengan lisannya. Ibadah lisan dia ganti kepada ibadah hati, sehingga tidak dia ucapkan dengan lisannya, dia lintaskan dalam hati. Berinovasi dengan cara yang tidak benar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk seseorang mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla adalah al-ihtimam wa tadhiyah, selalu memperhatikan kebutuhan saudaranya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang tidak berbenturan dengan agama Allah. Memiliki kepekaan terhadap saudaranya, dan dia akan berjuang untuk memberikan sesuatu kepada saudaranya yang beriman, yang bisa membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memulai salat jamaah, Nabi memberikan himbauan dan peringatan kepada para makmum agar meluruskan dan merapatkan saf, menutup celah
Jangan sampai ada celah dalam barisan saf salat. Kemudian Nabi mengingatkan, linu bi aidi ikhwanikum. Berlemah lembutlah dengan tangan kalian untuk saudara-saudara kalian. Lihat, tangan ini jangan dibuat kaku. Kalau kita bisa kecilkan, biar orang bisa memenuhi saf di samping kita, persilahkan. Jangan dibuat kaku. Kalau bisa dia masuk, silakan masuk. Berlemah lembutlah dengan tangan saudara kalian. Itu Nabi ingatkan sebelum memulai salat. Linu bi aidi ikhwanikum. Lunakkan tanganmu itu. Jangan dibuat kaku. Berikan agar dia bisa dapat saf di depan itu juga. Berlemah lembutlah dengan saudara. Subhanallah. Jangan berikan celah untuk syaitan. Rapatkan barisan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Barang siapa yang memutus hubungan saf, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda seorang mencintai saudara karena Allah, dia tidak menzalimi saudaranya dan tak membiarkan saudaranya jatuh dalam kezaliman. Tak membiarkan saudaranya dizalimi oleh siapapun, sebagaimana hadis yang telah kita dengar. Nabi bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang berusaha untuk memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat hambanya. Lihat, perhatikan baik-baik maksudnya. Barang siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, Allah akan penuhi hajat dan kebutuhan hambanya. Berusahalah untuk memenuhi hajat orang lain selama dia tidak berbenturan dengan agama Allah. Berjuanglah, berlelah, berletihlah di dalam memenuhi hajat saudara kita selama ada kemampuan yang Allah berikan di sana untuk kita. Dan berharaplah dengan itu Allah memenuhi hajat kita nanti di dunia dan di akhirat. Harus ada perjuangan, ma'asyar muslimin. Hidup ini adalah perjuangan. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man farraja 'an muslimin kurba." Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Kalau kita bisa meringankan, kenapa dipersulit? Tetapi orang di zaman sekarang lain. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka siapapun yang mempersulit urusan manusia, mereka akan berhadapan dengan kesulitan di hari kiamat. Dipersulit. Seharusnya dipermudah urusan kaum muslimin. Dipersulit. Dia harus ini, dia harus ini, harus ini, harus ini, harus bayar ini, harus bayar ini, harus bayar ini. Kalau mau dapat tanda tangan, bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Ini orang mencari kesulitan di hari kiamat. Jangan terpengaruh dengan orang seperti ini. Tetap pada prinsip mudahkan urusan orang lain. Terkadang sifat ini menular kepada yang lain karena fitnah dunia. Penyakit ini menular. Kalau kita bisa dapat dari dia, kenapa tidak? Tak menyadari bahwa hasilnya adalah hasil yang haram. Subhanallah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ma'asyar muslimin, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan meringankan urusan dia di hari kiamat. Ini harus selalu menjadi motivasi bagi kita untuk terus melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita.
Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Yang berikutnya sebelum yang terakhir, di antara sunnah yang sangat dianjurkan adalah mengumumkan atau mengungkapkan bahwa kita mencintai dia karena Allah. Di antara sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Islam adalah mengungkapkan kepada saudara kita bahwa kita mencintai dia karena Allah. Suatu hari Anas bin Malik bercerita, ada seseorang yang sedang dekat dengan Nabi SAW. Famarra bihi rajul. Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang sedang berjalan dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hada." Aku sangat mencintai dia karena Allah. Maka Nabi SAW bertanya, "A'alimtahu?" Apa engkau sudah ungkapkan rasa cintamu kepadanya, bahwa engkau cinta kepada dia karena Allah? Sudahkah kau beritahukan kepadanya bahwa kau mencintainya karena Allah? La, belum. Aku belum sampaikan itu kepada dia. A'limhu. Kata Nabi, kau harus sampaikan kepada dia. Sampaikan kepadanya bahwa engkau mencintai dia karena Allah. Falahiqahu, maka orang ini segera mengejar dan mendatangi seseorang itu dan dia mengatakan, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka orang tadi mengatakan, ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Karena siapapun yang mencintai saudaranya karena Allah, konsekuensinya dia akan dicintai oleh Allah. Maka manakala ada seseorang yang datang kepada kita, kemudian dia mengatakan, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka jawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintaimu karena kecintaanmu terhadapku karena Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebahagian tanda-tanda seseorang mencintai saudaranya karena Allah, dan masih banyak lagi. Akan tapi kita cukupkan dengan apa yang kita sampaikan. Semoga ini bisa mewakili pembahasan kita yang berbicara tentang bagaimana semestinya seseorang mencintai saudaranya karena Allah. Sebagai penutup, satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa ini menjadi sebuah harapan yang dengannya seseorang bisa mendapatkan kecintaan karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Aku memohon kepadamu ya Allah, bagaimana aku bisa mencintaimu, dan aku memohon kepadamu ya Allah kecintaan terhadap orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku memohon kepadamu sebuah kecintaan terhadap amalan yang dapat mendekatkanku kepada kecintaan kepadamu. Inilah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, doa yang mengandung sebuah harapan
bagaimana semestinya seseorang bisa benar-benar mencintai karena Allah dan cinta kepada Allah. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai amalan yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah perkara yang harus diupayakan oleh setiap muslim. Maka dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya yang hadir di sini semata-mata berkumpul karena kecintaan kepada Allah, dan semoga berpisahnya kita dari majelis ilmu ini karena berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ma'asyiral muslimin, pembahasan yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat, semoga ilmu yang kita dengarkan bersama menjadi keberkahan yang datang di hari kemudian, dan semoga kebaikan ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah menjalankan perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya hingga sampai pada saat di mana kita mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya dalam setiap kebaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana